Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Ini salah satu karamah dari beliau. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, di Tabalong Allah hadirkan seorang ulama muda yang beliau bukan berkehendak, tapi Allah yang pilih. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah pilih siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan curahan rahmat Allah. Dan salah satunya guru kita ini orang yang dipilih oleh Allah. Ulun sempat mendengar ceramah beliau. Ini guru ulun, karena kalau nyebut guru, walaupun nyebut temu di kuburan ulun, karena ulun ngajak mendengar ceramah beliau lewat YouTube. Luar biasa ceramah beliau. Dan kita orang Tabalong bangga, walaupun sidin kemana-mana tetap bahasa keluar di bagian sidin. Ulun teringat pada jamaah dahulu ada seorang ulama terkemuka. Tutur katanya indah, bahasanya bagus, penuh hikmah, tapi jenaka, lucu, tapi lucunya bukan lucu yang lain, lucu yang mengajak kepada kebaikan. Beliau terkenal dengan sebutan Abul Khawash, atau ngaran gelar masyarakat Abu Nawas. Jangan heran, Abu Nawas itu wali besar. Memang dulu beliau pernah tergelincir dalam berbuat dosa, tapi beliau taubat kepada Allah. Lalu beliau dengan izin Allah mendapatkan satu isyarat, satu munajat yang sering baca. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Rabb, rasanya hamba ini tidak pantas menjadi penghuni surgamu ya Allah. Inilah ciri wali-wali Allah itu, walaupun mereka mulia, agung, dimuliakan orang, tapi di hati mereka tidak ada merasa kemuliaan sedikit pun, merasa hina. Bahkan wali-wali Allah itu Allah tanamkan sifat tawadhu. Apa tawadhu itu? Ingat rumus tawadhu? Ayo, lihat sini. Ikuti amalan orang tawadhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaik-baik aku masih baik orang lain. Sejahat-jahat orang masih jahat aku. Tancapkan di hati, bahkan harta kepada binatang sekalipun masih baik binatang pada kita. Oke, kitalah orang yang paling hina, karena ada apa-apanya, tapi anggapnya di dalam hati. Inilah para wali-wali Allah, inilah Abul Khawas, inilah Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla ya Rabb. Tidak pantas ulun menjadi penghuni surgamu ya Allah, hinanya ulun ya Allah. Tapi apa kata Abu Nawas tadi? Wala aqwa 'alan nari jahimi. Cuman ulun ya Allah, walaupun kada pantas masuk surga, ada sanggup dalam nerakamu ya Allah. Di surga ada pantas, di neraka ada tahan. Apa yang diminta? Wahabdi taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafir dzambin 'adzim. Ya Rabb, terima taubat ulun ya Allah. Ampuni dosa ulun ya Allah, karena Engkau Maha Pemberi pengampunan. Ternyata Abu Nawas duduknya di makam taubah. Ternyata taubat di makam awal, makam akhir. Taubat orang awam, at-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosanya, menyesali kesalahannya, dia minta ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi. Allah hapuskan dosa. Tapi di Quran disebutkan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang tawwabin dan orang yang menyucikan. Di aktu tawwabin beda, ada taibin, ada tawwabin.
taibin, orang yang merasa banyak salah, berdosa, minta ampun, bertobat, taibin. Tawabin, setelah dia bertobat, dia minta ampun kepada Allah, dia minta ampun lagi kepada Allah, merasa inya minta ampun. Ketika dia sholat ibadah, minta ampun, rasa inya nang sembahyang. Waktu berzikir, rasa akuannya yang berzikir, maka melepaskan semua semata-mata hidayah tolongnya. Oh, maka para wali, bahkan para nabi-nabi tidak pernah meninggalkan istighfar. Ada istighfarnya orang yang muqtadi, orang yang muntahi, ada yang mutawassit. Istighfar, teruslah kita istighfar agar jadi kekasih Allah. Tetaplah kita rendah hati melihat tawadunya luar biasa guru kita ini. Nih, insya Allah kita belajar dari beliau, kerendahan hati beliau sudah terkenal di mana-mana. Masih hakun melangi kampung kami terpencil Muara Uya. Kami bahagia, kami datang juga ke sini sebenarnya menunggu pian guru, hendak mendengar ceramah, hendak belajar lawan syirik lagi. Baik, itu saja para jamaah yang dapat ulun sampaikan. Mari kita dengarkan bersama-sama uraian hikmah, bimbingan rohani agar hati kita tambah dekat dengan Allah. Jadi ulun manggalari Sidin, guru kita Kiai Haji Muhammad Yang Nur, ulun galari Abu Nawas Wayahini. Ustadz Abu Nawas, kenapa Abu Hawash? Ceramahnya, segalanya pecis kayak Abu Nawas. Lucu tapi mengandung hikmah. Itu saja barangkali kepada guru kita yang mulia, guru mulia kita. Mari dengarkan bersama-sama. Panjang-panjang guru lah, jangan satu mata aja pian. Kami ulun nak mendengar pian. Mari para jamaah dengarkan nasihat ceramah beliau semua. Mudah kita bertambah dekat kepada Allah. Guru mulia, kami persilahkan tempatnya. Duduk di sini boleh, berdiri boleh. Oh ini. Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, terlebih khusus kepada guru kita bersama, ayahanda kita yang selalu bisa membimbing kita wabil khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriring doa, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan beliau, dikabulkan apa yang dihajatkan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan kita sabarataan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur alhamdulillah hari ini ulun pertama kali menjajakan betis ulun ke pasar Muara Uya di sini. Ini rajin kantin amas lokoh inilah. Lalu enggak? Ini apa ngene? Dua kering. Pada amas. Walaupun wadah iwak kari, tapi pusat majelis di sini berkah benar, berkah benar luar biasa. Itu kanting emas lah ini. Alhamdulillah kembali ulun menjajakan batis ulun di sini. Dulu sebelum ulun sekolah pondok,
ulun setiap hari Ahad ada di pasar Muara Uya. Ulun bahari manggini orang pedagang karena ulun mulai lagi halus kada bisa membarati kuitan. Maksudnya tuh kada bisa beupang di kuitan. Ya pulang. Maksudnya tuh nak mencari duit kada maharap kuitan, mencari seorang ulun. Itu nak mulai SD dia, mulai SD. Ulun umpat berdagang ke Muara Uya ini itu pas ulun sanawiyah, kira-kiraan tahun 2005-2006. Itu ulun berdagang di sini. Pertama ulun berdagang di sana di bawah terminal situ. Pas di kenaikan terminal di sampingnya tuh ulun buka lapak di situ. Kejualan makanan ringan. Kami setrak rajin bawa makanan ringan tuh. Jadi bubuhan mana-mana, bubuhan lumbang, bubuhan mana-mana tuh mah ambil lawan kami, termasuk agen besar. Umpat kurang lain ulun nambah agen. Itu pengalaman ulun ke sini. Habis itu lawan beliau ulun lawas kada kawa umpat. Akhirnya ulun ada lagi kan lawan sidin pedagang, lalu mencari gawian lain. Akhirnya tak Muara Uya pulang berjualan rundep. Tanyaman jualan makanan ringan bahari pang kawama mengunyah-ngunyah, makan-makan sambil berjual rundep namanya. Dan lihatkan orang. Ada kawan dikit-dikit ada kawannya dia. Berjualan rundep tadi di dalam situ sok mendapatkan orang jualan obat narundep racun tikus besmilan. Jadi di situ rajin ulun. Nah, itu jadi alhamdulillah hari ini ulun tak jejak pulang Muara Uya. Teruslah, lu belum ceramah lagi. Hanya berbagi pengalaman. Salawat dan salam kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian rahimakumullah. Sebujurnya ulun kada pantas berpandir di hadapan sidin. Tapi karena ulun takjub pas melihat pamfletnya di HP ada gambar guru. Ulun berarti judulnya ini berjualan sidin lah. Itu nah. Ada ngarannya sudah tak cabur-cabur nih. Makanya ulun tahu pada lawan guru kakain aja juga. Oke, kecuali sini telepon, hanya ulang hakon. Nah hari ini alhamdulillah beliau memberikan izin kepada kita untuk berdiri di sini. Masya Allah diberikan sini gelar pulang. Jadi anorehnya tuliskan atau di media sosial pak. Guru Abu Nawas Kalwa. Kalau sidin dari gelar tak, Di YouTube kena lah. Abu Nawas Kalwa, ya udah. Allahu Akbar. Hadirin sekalian rahimakumullah. Sayyidah Ummud Darda beliau pernah berkata, Ummud Darda ini bininya Abu Darda. Abu Darda itu sahabat Nabi, bisi bini disambat Ummud Darda. Sidin ini bahari imbah meninggal Ummud Darda kada hendak lagi kawin lawan lalaki mana-mana. Hendak lagi sidin Muawiyah datang lawan Ummud Darda nih. Ditolak sidin. Kada hendak sidin menerima karena sidin bisi prinsip atau beliau walastu uridu bi Abid Darda ibadalan. Ada di sidin kegantiannya Abu Darda itu ada. Lawan sidin kadang hendak belaki itu mendengar sabda Nabi. Nang maksudnya kurang lebih kayak ini, Nabi bersabda perempuan itu dengan lakinya nampak ampihan. Jadi ujar Ummud Darda antara Muawiyah lawan Abu Darda ibarat kelas tuh jauh taharat Abu Darda. Jadi aku kada hakon belaki lawan orang nang kauho kada na asal. Karena nampak ampihan ini nampak jangan dikumpulkan Allah gitu nah. Nah makanya ibu-ibu mempiar hendak belaki mbah laki-laki itu nah atau mbah saraka dipikir-pikir akan nah mbah mati bang biasanya lah
dipikirkan nang hendak balaki itu lawan siapa. Mun kikiraan tauho kada nang bahari kan usah lagi. Laki bahari pangana sigit orangnya. Tulak ke majelis ketujuh lawan ulama rampi. Sekalinya mati laki belaki nang dudi pasang. Masjid dilalui, majelis dilalui, bantuan guru kada tahu manaho, badum tiap malam. Toho pada asal ngarannya, jangan balaki nang itu cilai. Nah, mau hendak balaki juga, pian tak mati laki, cari kualitasnya yang lebih tinggi. Maksudnya kualitas di bidang akhirat. Itu yang dicari yang lebih tinggi. Jadi mau laki pian bahari orang biasa, ketujuh berjamaah, ketujuh ke majelis. Nah, nang dudi ini paling gak ada tuan guru. Itu ibu paham-paham dia. Nah, itu jadi supaya janda semakin di depan. Ya carilah yang berkualitas kayak itu Laki bahari orang biasa nang datang berdudi ini Habib, ayo terima. Kan lebih tinggi kualitasnya daripada nang dulu. Nah, kayak itulah prinsip Ummu Darda. Nah, beliau pernah berkata demikian. Talabtul ibadata bikulli syai' fama wajadtu ashfa li sadri min mujalasati ahli dzikri, kata beliau. Aku cari, kata beliau, ibadah dengan tiap-tiap sesuatu. Di tiap-tiap sesuatu aku cari-cari terus ibadah itu aku cari. Di mana ada celah aku cari. Di mana ada kesempatan aku cari. Di mana ada waktu aku sempatkan supaya ini jadi ibadah terus. Kita hidup harus kayak itulah, pintar-pintar menghargai waktu. Di mana ada kesempatan, jadikan kesempatan itu gasan lahan ibadah kita. Di mana kita rahatan ba'da. Ada di majelis ta'lim, ibadah kita apa? Duduk mendengarkan si guru menjelaskan ilmu. Itu ibadah kita di majelis. Jangan dicampur aduk. Di majelis mengatek tasbih, luput dia. Anda yang lebih harap daripada ngatek tasbih, mendengarkan ilmu. Mendengarkan ilmu kualitasnya, pahalanya lebih tinggi daripada dia mengatek tasbih. Bahkan sebagian guru ulun pernah mengucapi, kalau di mataku, kata beliau, santri nang mengatek tasbih, aku sambil baca kitab, aku anggap santri nang kada beradab. Oh, berarti kita ngatek tasbih melanggar aturan. Di majelis, stop. Ini waktunya kita untuk nuntut ilmu. Duduk di majelis. Dengarkan. Nah, di sini ibadah kita mengaji ilmu. Tolak ke pasar. Cari pulang kesempatan di mana? Kesan beribadat di pasar. Oh, kehadangan menghadangi orang datang belum bertukar baca dalail kah? Baca burdah kah? Baca dalail tuh kada pati lagu. Nang baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala. Itu git ada nampaknya Allahumma sholli wa sallim. Itu sambil menghadani orang belum datang batu tukar dalail dibaca. Ada orang batu tukar lapas dalail layani dulu dihinggani kena hanya nyambung kenapa apa juga. Jangan mengaras untuk akan dalail malayani orang kata mau payungnya. Enak tukar orang baca dalail holo. Jadi orang ke warung seorang. Nah, dicarilah kesempatan di mana ada waktu di situ kita beribadah. Cari kesempatan. Dalam WC sekalipun ada kesenggih ibadat kita. Hendak masuk WC ada doanya, ada nang didahulukan batis kiwa daripada batis kanan. Masuk ke dalam WC ada ibadat yang kita gawi. Jangan bepander dalam WC. Kepala betutup, batis pakai sendal. Ini kan masuk ibadat. Ada lagi ibadat yang kawan digawi, zikrul qalbi, zikir hati. Karena zikir hati tidak tertentu pada tempat apapun. Boleh di mana-mana. Boleh di mana-mana. Mau di masjid, mau di pasar, mau di rumah, mau dalam WC sekalipun zikir qalbi tetap. Hati kita ingat lawan Allah. Setiap detak jantung kita buati duk 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 Allah. Pahala kada? Pahala. Bisa-bisa kita aja pian. Bisa-bisa kita. Tentunya pian paham lah apa yang diajarkan guru biasanya. Ciri khas beliau selalu mengingatkan kita kepada Allah.
Zikir kolbi diamalakan. Nya biar ketahuan nih orang hati orang berzikir kandanya bilanya takajud. Bilanya takajud ketahuan kok. Apa nah keluar di muntungnya rahatan takajud berarti itu isi hatinya. Amun hati orang tuh berzikir pasti nang keluar Allah. Tak cangkir balik Allah. Takajud. Berarti dalam hati ini bepasangan saja apunnya. Bepasangan Allah. Amun nang hati kada ingat di Tuhan ya kok macam-macam disambar. Takajud ampun bapak mugana. Apa disambut? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah itu tuh orang berarti dalam hati itu nginto aja dipikirkan. Bagus lah jangan kayak itu jangan kasihan dibiasakanlah setiap detak jantung diisi dengan pikir Allah nyaman kita pahala jalan terus pahalanya jalan pahalanya sampai pernah kita nemukan dalam kitab ada tulisan malaikat itu kada bisa mencatat amalan hati seorang hamba. Jangan dicatat malaikat menggohirnya aja. Hamba sembahyang malaikat kawan catat. Hamba ini menggawi ngarannya menggawi sedekah kawan malaikat mencatat. Tapi bila urusan yang di dalam malaikat kada kau mencatat. Ini urusannya langsung dengan Allah. Makanya jangan takajud kita. Tiba-tiba di hari kiamat pahala kita banyak. Jangan takajud. Itu banyaknya pahala zikir nama aleh catatan malaikat kan ada tapi dari Allah ada hitungannya Allah nggak lebih tahu dan ini langsung Allah nggak menilainya. Nah urusan hati makanya isi harus hati kita nih baik-baik cari kesempatan kita untuk beribadat dimanapun. Nah kata beliau tadi aku mencari ibadah di tiap-tiap sesuatu fama wajadtu tidak pernah aku dapati maka tidak pernah aku dapati fama wajadtu ashfa li sadri yang lebih dingin, lebih nyaman, lebih damai, lebih tenteram, lebih adem, lebih ayem perasaanku kata beliau di dalam hatiku ini min mujalasati ahli zikri daripada berduduk berkumpulan dengan orang-orang ahli zikir. Jadi mau kita bahasakan ke bahasa kita semuaan disidin ku rasakan nang paling membuat hatiku menjadi tenang, nang paling maulah hatiku menjadi damai, paling maulah hatiku menjadi adem tatkala aku berkumpulan dengan orang-orang ahli zikir. Nah majelis nang kayak ini namanya majelis zikir, majelis kita mengingat Allah, majelis kita mengingat kebesaran Nabi Muhammad. Ini majelis zikir, duduk di sini insya Allah hati kita jadi damai. Insya Allah. Hati bermasalah, di rumah banyak masalah, bawa ke majelis hilang masalah. Hutang sing banyakan, bawa ke majelis ringan lagi. Boleh udah biasa pulang. Nah, sementara inilah namolah kita tenang. Nah sementara sejam, 2 jam di majelis ini namolah hidup kita jadi damai. Damai, plong, pikiran kada jadi tidak bunuh diri. Asalnya tidak bunuh diri dah. Apa mau masalah ini namanya rambut. Banyak masalah. Sanggup lagi aku nak ini jar. Bergantung diri jadi pohon lumbuk seakan. Anak bunuh diri. Bunuh diri itu haram dalam Islam. Bunuh diri. Jarumai ramalin ada. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Jarumai ramal. Ada lagunya bunuh diri itu. Ya lo pangle karangin baharin tak barang juga kereta api itu. Sahnya katanya. Gayam mereka rahim ini kan bisi umat diri sidin itu lahong. Begitu lahong sing banyakan termasuk mereka rahim disuruh jadi lahong. Tidak ada mau. Kada kawa ngelawan tetap dipaksa larinya sampai ada bunuh diri dia bel kereta api sambil berjalan kayak itu. Rumah irama lalu pakai trail. Lalu rumah irama nyelamatkan. Ya itu kisahnya keluarlah lagu nang bunuh diri itu bukan
bukan satu cara mengatasi masalah. Judul lagunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, itu. Kalau filmnya film Fata Morgana itu judulnya. Hafal. Oh, dibistai. Allah, ulun lengkap koleksi kaset Rhoma Irama. Mulai lengkap. Mulai zaman ulun SD, kaset Rhoma Irama tuh lengkap. Mau Ciapas ke Satria bergitar, jaga suara, melodi cinta, Gajah di awal bahagia, cinta segitiga, berkelana 1, berkelana 2, dan itu yang kawan ikan pauji itu menggapai matahari 1, menggapai matahari 2, lengkap koleksinya ya. Di rumah lengkap kaset Rhoma Irama tuh, nada dan dakwah lengkap juga. Tenang lawan Kiai Haji Zainuddin MZ, pemerannya kan. Bukan guru-guru sidin, Haji Alwi, banyak lagi yang lain-lain, rame di situ. Lengkap sampai nang film nang Rhoma Irama hanya tahu lu. Apa kira? Ada boleh kan? Rhoma Irama tuh orang alim, orang berpendidikan agama sih. Insyaallah hendak datang ke Kalsel, insyaallah. Apabila kakek atau ada jahabarnya, insyaallah. Jujur, mesti. Insyaallah bila ada kilat dirantau. Kalau di Kalteng, insyaallah bulan Maulid itu sudah ada insyaallah kepastiannya bulan Maulid di Kalteng. Yaudah datang nih penyanyi, ceramah. Jadi majelis dan dakwah kalau kayak itu majelis. Ya, kayak itu kalau majelis dan nada kayak itu lah. Allahu Akbar. Nah jadi aku dapati Jasidin yang paling nyaman dalam urusan ibadat itu ternyata berkumpulan yang kayak ini nah. Ini nama olah suasana hati paling nyaman, paling adem, paling tentram. Masya Allah luar biasa. Apalagi Pian, nang berkumpulan di sini nah banyak orang alimnya, banyak orang solehnya, banyak habaibnya. Nyaman benar. Melihat muhabubuhan habaib itu nah kayak itu nyamannya kayak apa melihat muhadatuknya. Nyaman benar berkumpulan dan bubuhan sini. Maka pantaslah kata beliau tadi sudah ada ibadah yang paling nyaman kurasa kecuali berkumpulan dengan orang yang ahli zikir. Alhamdulillah kita berkumpulan di sini. Alhamdulillah di satu nikmat yang Allah berikan lawan kita pada taat. Hadirin sekalian rahimakumullah. Di akhir zaman ini tentunya kita sebagai hamba kada lepas daripada perbuatan dosa. Ibarat kalkulasinya kita dengan orang bahari, mungkin orang bahari tak kurang berbuat dosa pada kita. Kalau kita di akhir zaman ini kesempatan berbuat dosa itu terbuka lebar ya. Melihat ini dosa, kagawi ini dosa, bilang banyak benar bagian dosa. Ini di akhir zaman. Nah maka kita menyampaikan ini mudah-mudahan hati kita sadar berataan bahwa perbuatan dosa ini wajib kita jauhi. Karena ini pacang maulah hati kita kadap, pacang maulah nang ampunnya dimasukkan ke dalam neraka apabila kada ada tobat. Wal'iyadzubillahi min dzalik. 7 anggota badan kita sering menentang Allah Ta'ala. Yang paling rancak di akhir zaman menentang Allah, mata. Mata kita nih ngalih hendak lepas daripada dosa ya. Aman-aman pasti dah. Napa kata apa? Boleh ke sana ada dosa. Boleh ke situ ada dosa. Ada di kuleh beratnya haram. Yang aja nafsu isok ada lagi, lebih boleh hari ini. Alih jaga mata ini ngalih benar ya di akhir zaman. Makanya begamatan kita mengurangi nangka ini nah. Jadi mun pina ada aja barang makin bagus dipajam makan lagi dipajam makan. Ini mun berceramah nangka ini nah. Mata ini kemana-mana kah? Jadi aur supaya jangan terlihat nang mudi-mudi loh. Jadi mata ulun ini ceramah kada fokus kada. Kalau pang bagi tinggi muha pinandu ada pak, kada macam pinandu. Mata ulun ini bisa papalapon kemana-mana. Aur bener ya, aur.
Ini mau taitihi kena taitihi ada janda bahaya. Nah itu tuh bang, hati bisa rigat gara-gara mata. Hati bisa rigat gara-gara mata. Nah maka dari itulah orang-orang di akhir zaman ini sulit berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sulit bertemuan dengan Rasulullah di dalam mimpi. Hanya dalam mimpi sulit. Kenapa? Karena mata kita banyak dosa. Mata kita banyak dosa, sulit berdekat dengan Nabi Muhammad. Ada memang amalan supaya tatamu Nabi. Banyak dalam kitab tuh, ini amalan ini, bilang baca ini, insya Allah tatamu Nabi. Tapi dosa kita ini nama hijab, sehingga Nabi kadang mau bercungol dalam mimpi kita. Ada, kita pernah diberikan ijazah oleh seorang habib, namanya Sayyidil Fadilah, Sayyidi Al-Fadilah Al-Alim Al-Habib Salim bin Abdurrahman bin Syihab. Beliau ini salah satu alumni Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, yang paling awal sebelum di Rusaifah, yang paling awal. Jadi di mana? Ini bro, ya. Nah, beliau di Pontianak. Beliau itu kawannya almarhum Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Itu yang letengan beliau, seangkatan beliau. Kemudian Habib Hussein bin Agil, Probolinggo, dan habaib-habaib yang lainnya. Nah itu beliau mengijazahkan kepada kita, dan kita disuruh mengijazahkan kepada siapapun. Disuruh. Jadi kata beliau, nanti kalau antum di mana-mana ceramah, antum kasih hadiah itu, oleh-oleh untuk umat Nabi Muhammad. Siapa tahu berkat ijazah itu banyak umat Nabi Muhammad yang bisa jumpa dengan Nabi Muhammad. Nah dalam kesempatan ini dengan maaf dulu, ulun berikan. Insya Allah ulun akan mengijazahkan itu kepada pihak-pihak berataan. Bacaannya kata beliau di antara doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur. Baca aja doa apa-apa yang bisa. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, pian baca qul huwallah 3 kali, shalawat 3 kali, tasbih 3 kali, istighfar 3 kali. Pian baca aja apa yang biasa mengamalkan. Baudo hendak goreng. Di antara doa yang pian bacalah seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim 5 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Ya, a'udzubillahnya 5, bismillahnya 5. Lalu baca 1 kali yang terakhir, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad arini wajha sayyidina Muhammad halan wa ma'alan. Itu 1 kali. Hafal lah biar. Ada ini memang Tuhan. Hari Ahad nikahkan arisan, tanggal 15 bayar kredit, kalau ada hafalan lagi ya. Nah, ulun ulangi, a'udzubillahnya 5 kali, bismillahnya 5 kali. Yuk kita iringi ulun. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad arini wajha sayyidina Muhammad halan wa ma'alan. Nah itu jadi baca. Jadi a'udzubillahnya 5, bismillahnya 5, doa itu tadi 1 kali. Insya Allah kata si yang punya amalan itu Abul Mawahib Asyadili. Tapi kata beliau ini bukan Abul Hasan Syadili, ini Abul Mawahib Asyadili. Kata beliau kalau kita istiqomah mengamalkan itu setiap hendak guring, tunggu saatnya. Aku kata Nabi akan muncul di dalam mimpi orang tersebut. Nah amalan yang ulun sebutkan itu tadi ijazah dari beliau Sayyidil Habib Salim bin Abdurrahman bin Syihab, yang beliau mendapatkan dari guru-guru beliau, diantaranya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, terus bersambung sampai kepada si pemilik
amalan tersebut. Dengan ini ulun ijazahkan lawan pian barataan. Nah, mudahan kita tetamu Nabi kita. Mudahan rancak pulang kami bin Nabi, mudahan. Alih banget kami bin Nabi di akhir zaman. Beda lah orang dari orang Hadramaut. Belum tumbuh sisimot sudah rancak kami bin. Bahkan mereka banyak yang yaqadhah dengan Nabi, belum tumbuh sisimot sudah yaqadhah dengan Nabi. Ada alang-alang, ada tanggung-tanggung. Oh kita ini ngalih benar banget. Nah ini mata kita. Jadi banyak maksiat akhirnya bisa menutup kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Anggota yang lain pun bisa menentang Allah. Telinga, katujuh mendengar ghibah, katujuh mendengarkan namimah, adu domba. Jadi akhir zaman adu domba nyaman biar madu domba orang lewat media sosial. Itu orang madu domba mudah, bahkan kada alang-alang Habib dengan Habib disaung. Tuan guru sama tuan guru disaungnya, dihantam makannya. Nang pelakunya nih kada baca tanggung jawabnya. Kadang-kadang ini maulah hilang. Tinggalkannya di media sosial video-video nang kakak itu. Ini narancak di YouTube tuh kayak itu kita melihat. Guru si A berpandir kayak ini. Dibahas oleh guru si B. Tatayakannya dua. Jadi seakan-akan guru si A lawan guru si B ini bakalan ditaruh. Pendapat itu padahal antara guru si A dengan guru si B kada pernah kayak itu. Beliau berdua saling memuliakan, saling menghormati, tapi ada pihak ketiga yang maulah orang jadi bakalahi. Ini wayah ini biar. Nah termasuk ulun katakan ini ditampul live di mana-mana dan pian tahu berataan. Baru kemarin sehari atau 2 hari kemarin ada video ulun, ceramah ulun yang dipotong oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Dalam ceramah ulun disandingkan dengan guru sekumpul. Pendapatnya ulun dihantam makannya dengan pendapat guru sekumpul. Jadi seakan-akan netizennya langsung aja menghantam. Oh, akunya kayak milih guru sekumpul daripada milih guru yang orang itu. Apa? Macam-macam kan komennya. Nah, di situ kan ulun mengatakan, jar ulun, Syekh Saman Al-Madani itu kontroversi. Kontroversi apa? Ada yang madahkan Sidin Habib, ada yang madahkan kada. Itu aja ulun sampaikan. Ada yang madahkan Habib, ada yang madahkan kada. Itu kan boleh-boleh aja loh dalam Islam itu berbeda pendapat. Bahkan Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar jarang pendapatnya sama. Terus bakalahi orang. Terus bakalahi. Hukum antara Imam Syafi'i lawan Imam Malik belain ada daya orang bakalahi. Boleh-boleh aja lah berbeda pendapat. Ada nama dahkan Sidin Habib, ada nama dahkan kada. Bagi ulun pribadi, ulun terima keduanya. Nama dahkan Habib ulun terima, nama dahkan kada Habib pun ulun terima. Lalu ulun sambat supaya aman, ya ulun supaya aman, kita ambil jalan tengah. Biar kada disambat bin Habibnya, Syekh Saman tetap wali kutub. Syekh Saman tetap orang mulia, Syekh Saman tetap wali. Jadi nyambatnya aman di mana? Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Ya cukup lah. Cukup. Kenapa? Ulun ambil jalan aman supaya pihak yang menyatakan Sidin itu bukan Habib kada memprotes lawan kita. Itu maksudnya. Sekalinya ditulisnya di muka video. Siapa yang mengatakan Syekh Saman Habib berarti menempuh jalan yang tidak aman. Kan ini aneh. Ngawur pendapatnya. Bisa-bisanya menyimpulkan panggil orang kayak itu. Itu nah, ditampuluh nih. Jadi ulun sampaikan supaya anggap aja ini bagian dari klarifikasi. Artinya ulun membujurakan kayak itu nah. Kada maksud kita hendak apa-apa. Mbah Tuntong kalau ulun mengucap pakai sah kayak itu. Artinya perbedaan pendapat ini ada. Sudah ulun sambat dari awal. Syekh Saman ada perbedaan pendapat. Arti ada perbedaan itu ulun terima beritaan. Nambahkan Habib kita terima, nambahkan kata Habib kita terima. Lalu putarnya, ceramah guru sekumpul langsung mau putar. Nah diputarnya Habib Muhammad, di guru sekumpul menyampaikan Habib Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani Al-Hasani. Jadi guru yang menyampaikan, aku pakai jalan ulun apa ada? Pikir media sosial.
Nah, kayak itu tuh makanya itu daripada adu domba namanya. Orang tuh jangan cara mahurang nang pina balain dihangkupakan. Jangan kayak itu. Netizen ini banyak buta ya. Banyak yang buta. Kadang-kadang membuka kada PT tulisan nyuara. Nah, diri nang alehna. Pakai itu kan guru yang lor nya berarti guru sakungkol kok parah yang minta aja. Nya camuk gitu begini aja. Nah, lalu macam-macam habar. Tapi alhamdulillah setelah kita lihat, kita simak tanggapan netizen itu alhamdulillah banyak pro kepada kita, banyak mendukung. Artinya nambah salah ini namulah video siapa namulah video nih kadang tanggung jawab. Orang tuh jangan disampingkan, apalagi nang disaong ulama benua kayak apa biar siapa yang kada takdim dengan abah guru. Kita muhibbin abah guru, kita pecinta abah guru, kada ada sedikit pun kita menolak pendapat beliau, kada ada. Tapi nambah bisa mau ulah ini nama adu domba. Akhirnya terjadi perkelahian kayak orang berangutan itu nang dikehendakinya. Macam-macam main lagi panggil orang di belakang situ. Dijual mengadahkan nya bihiri guru jalan pian ya. Nya bihiri lan pian ya. Pian pangjar ke situ kamari jar disarui urang. Inya kada jalu bihiri ya. Supaya pian tinggalan jar dihancurkan kayak itu ya. Terlepas daripada itu semua nan jelas gawiannya salah. Madu domba orang. Apalagi nang diadu domba tuan guru. Hati pian kalau pina mati kada bihina. Mati bihina jadi hantu malah. Kada jadi mati karena gitu. Nah maka dari itu dalam kesempatan ini ulun sampaikan supaya pian paham. Kalau kita dapat di YouTube ada tulisan macam itu tulisan yang sifatnya mengadu domba. Tadi ulun sudah konsultasi dengan kepolisian. Jadi dari pihak kepolisian, insya Allah guru kami bersama pian. Kami insya Allah mendukung dakwah pian dan kami insya Allah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bisa bijaksana dalam bermedia sosial. Jangan sampai pian hati-hati tangan pian mengatik pian hati-hati. Nah, ketik nama HP kirim bisa masuk penjara pian salah-salah. Hati-hati, makanya belajar bijak dalam bermedia sosial. Hati-hati, ucapan kita ini dilihat orang. Pandiran kita, kelakuan kita dilihat orang di dunia maya. Bahkan di dunia maya itu orang yang melihat lebih banyak daripada di alam nyata. Jadi manusia-manusia di akhir zaman ini banyak di alam gaib diaman. Coba. Banyak nanti alam gaib daripada di alam nyata diaman. Nah, maka dalam kesempatan ini ulun nyatakan pertama, siapapun yang menemukan video ulun di YouTube, siapapun yang menemukan ulun nyatakan diharamkan untuk memotong-motong. Ulun nyatakan demikian, ulun kadarito apabila video ulun dipotong-potong, apalagi disandingkan sifatnya menyaung atau mengadu domba dengan ulama atau habaib yang lain. Ulun kadarito. Kalau pian hendak men-share video ulun, ceramah-ceramah ulun, share seutuhnya, kirim seutuhnya supaya jangan ada timbul prasangka nang kada baik, prasangka macam-macam. Mun dipotong-potong, disandingkan, ulun nyatakan ulun kadarito. Apabila ada nang kaya kayak itu tuh kena berurusan di akhirat aja gitu. Terus apa? Nggih. Ada ulun memang sabar, cuma ulun mengantisipasi maksudnya. Kada tunggal ulun kayaknya. Banyak guru-guru lain di saungnya. Banyak. Kayak misalnya guru bicara makena. Pendapat sidin berseberangan dengan ulun. Padahal ulun dengan guru kada ada bakal lahir. Timbul di saungnya video guru mengucapkan kayak ini. Ulun nang kayak itu. Tatayakannya dua, mau kada mau pian pasti akan apa aja guru yang ngerti membahas guru aja. Itu kena. Nah, kayak itu kayaknya nyambat guru jaro aja. Kan sependapat kalau guru yang itu pasti ada netizen kayak itu. Jadi ulun mengantisipasi supaya itu jangan lagi terjadi di kemudian hari. Cukup ulun namanya nyandamnya. Cukup ulun nang ma'arifnya kayak itu pian. Ada kisah abut pian. Abut waktu nang dapat kabar nang kayak itu. Jujuran Pak Abud katanya nyamanan. Katanya nyamanan belum lagi apalagi minta maaf ulun kan anom. Makinnya hujatannya gencang. Jaka kayak guru kan sidin anom juga Pak. Awen insyaallah. Apa amalan pian guru. Kayaknya kakak itu je pian nih. Insyaallah luar biasa. Di Tamban kan banyak kawan pian dari Tamban. Di Tamban jadi
anu jar memang luar biasa aja nyambat pian bang apa aja amalan saja aku kayak gitu tuh hanya awak sidin kayak itu aja anda jadi ditambahin ketemu di pal 20 kan malam ketemu kawan biar tinggi kan ada kisahnya tadi nah kayak guru kan senior nih tatuha ibarat ada napa-napa orang memprotes berpikir karena sidin tatuha kayak ulun apa ulun kakanak masih kakanak ya walaupun besi simot tapi kakanak masih ini mun ada salah sedikit langsung aja apalagi nang sudah macam-macam taharat tak tinggi umur tak tuha pada kita hibat aja nama ninjak kok hibat ya am saja anu babi bisa ya itu macam-macam macam-macam kayak lagi panggil nak kada nyaman didengar kayak itu nah jadi guru tadi alhamdulillah kan ulunnya sebujurnya kan hendak nangka ini tapi kayak itu bang udah dan guru tadi kan di anu kayak itu nah ulun udah hendak pan nama ulah akun YouTube aja bukan ulun betul nama ulah itu orang marakan ceramah ulun itu nagesahnya tapi karenanya di mana-mana orang mandangari ceramah buah ulun rugi guru pian mengkadang ulah YouTube sorangan urang aja nang mamanennya baik pian mau ulah saurang melarang nah lalu diulah YouTube-nya nah MT Sabilul Anwar kah YouTube channel YouTube MT Sabilul Anwar jadi kalau pian mengkolek nulis ngarang ulun tuh yang timbul MT Sabilul Anwar MT Sabilul Anwar itu YouTube resmi majelis kami jadi kalau pian tamu itu harap di like dan subscriber promosi pula MT Sabilul Anwar nah di situ koleksi ceramah-ceramah ulun kayak ada di mana-mana dan ada beberapa akun yang ulun diberikan izin resmi salah satunya akun Ali An-Nur akunnya itu akun yang ulun beri izin resmi untuk meliput dakwah ulun dan ada lagi yang lain-lain dari Ambungkai dan Banjarmasin cuma daerah Kabalong 2 akun ini yang resmi dari ulun yang lain tuh ada yang resminya kecuali Bubuhan Sidin memang meliput secara langsung ceramah ulun tapi kalau ceramah-ceramah yang biasanya banyak itu cuma 2 MT Sabilul Anwar dengan Ali An-Nur jadi kalau kita tamu harap di like, subscriber, tekan tombol lonceng dan komen di dalamnya share ya sudah nah kayak itulah jadi ulun nyatakan mulai hari ini ulun kada hendak lagi video ulun ditatak-tatak kecuali hendak manatak lapor dulu ulun guru ini paskah nang kayak ini tatakannya bila di ulun pas hanya boleh di upload ke orang nyampe kita nah dikirim kayak itu asal sudah biar jam 4 nah jam 4 ulun makan mulai subuh tadi dede baru lapar ada sampat singgah tadi kayak apa ya tadi besakan jadi ulun sudah ada alhamdulillah sampai jual sini kalau di pagi nah ini di akhir zaman jadi telinga kita nih bisa dengar riba dengar adu domba macam-macam jauhi nang mana-mana katuju manguya orang bertobat nang mana-mana katuju adu domba anjur atar adu asah tobat di dalam kitab Nasaihud Diniyah itu pernah disebutkan qala ba'dus salaf sebagian ulama-ulama bahari berucap la yakunun nammamu illa waladaz zina kada pacang orang tuh jadi tukang adu domba kecuali ini anak kampang jadi mungkin melihat ada orang ketujuh mau adu domba kebanyakannya aja ulama-ulama kita itu anak kampang nanti lah anak kampang kayak anak kampang lah ya anak kampang anak hasil zina kada nikah secara sah itu bilanya ganar merusak gawiannya di antara kerusakan yang ia tebarkan di muka bumi katujuh ma'adu domba itu dalam kitab Imam Haddad ada tulisannya di bab namimah di Nasaihud Diniyah di bab namimah beliau menukil kata-kata ulama bahari yang menyatakan tidak menjadi pengadu domba kecuali anak hasil zina wal'ayadu billahi min dzalik. Banyak lagi anggota tubuh kita yang bisa menentang Allah. Ya tangan bisa bermaksiat. Ya parut ketujuh mana naik kada baik. Parut kita nih. Makanya makan hati-hati biar berpilih.
Tapi itulah sudah diingatkan oleh Nabi. Di antara ciri mendekati kiamat, dalam hadis baginda Nabi menyebut la yubalil mar'u ma akadahu, kata beliau. Seseorang kada peduli lagi apa nak ini ambil, aminal halali aminal haram. Apakah dari nang halal atau dari nang haram? Ini kada peduli. Nang penting perut kanyang. Nang penting banyak bisi harta, kada peduli halal haram. Ini di akhir zaman. Hati-hati biar membuat kita dalam parut tiba pilih. Nang halal-halalnya aja dipilih. Jangan nang syubhat, jangan nang haram, jangan nang halalnya aja dibuati. Siapa nang makanannya halal, man akalal halala ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Siapa makanannya halal, anggota tubuhnya pasti dipaksa untuk begawi taat. Wa man akalal harama, siapa nang makanannya haram, asad jawarihuhu sya'a am aba. Anggota tubuhnya pasti dipaksa untuk berbuat maksiat. Bila makanan kada baik, lalu jangan lakukan pina membala. Itu gara-gara makanan kada baik. Nah, makanya hati-hati benar. Hati-hati urusan makanan. Kemaluan bisa menentang Allah, bisa maksiat lawan Allah. Banyak maksiatnya kemaluan. Ya berzina, ya liwat, ya sihak, macam-macam kelakuan kemaluan. Dan apabila seseorang jatuh ke dalam zina, itu iblis baampik kearayan luar biasa sampai memberikan mahkota kepada anak buahnya yang pengarang syaitan. Ada syaitan spesialis zina namanya Akwar. Gawian si Akwar meniupi kemaluan lalaki atau kemaluan bibini. Tiupinya miang akhirnya. Bila miang itu betul hendak garu. Nah ngarannya hendak garu mungkin ada digaruakan kan sampai. Itu gara-gara si Akwar ampun tiupan. Tiupinya ya kemaluan lakian ya kemaluan binian sama tiupinya berada. Jatuh ke dalam zina, wah syaitan yang menggoda ini diberikan mahkota oleh iblis. Bahasa kita di dunia naik pangkat di hadapan iblis. Nah, ada kegembangan. Makanya tahan nih. Anak-anak kita tancaki mencapai di kepalanya, bacakan inna anzalna sampai habis. Insya Allah ini menjadi hijab daripada zina. Atau bacakan ya matin 10 kali diupakan ke seluruh tubuhnya, insya Allah ini menjadi hijab daripada zina, supaya anak kita jangan terjerumus daripada zina. Batis bisa bermaksiat lawan Allah. Kemana? Berjalan ke tempat-tempat yang kada baik bang. Berjalan kemana-mana batis dibuat ke tempat nang into, berbuat ke tempat nang ini. Nah sifatnya dosa. Banyak anggota tubuh kita ini bisa melanggar aturan Allah. Maka dari itu marilah tahani diri kita, berusaha bersabar untuk tidak mengerjakan maksiat. Sabar kan ada 3, sabar dalam taat, sabar dalam menahan diri dari maksiat, sabar dalam menerima ujian dari Allah. Nang paling gagal pahalanya, ya nang nomor 2, sabar menahan diri daripada maksiat. Cerita terakhir, pernah zaman Bani Israel ada orang yang sabar menahan diri dari maksiat, padahal maksiat itu berandak di hadapan mata. Namanya rajulun misik, laki-laki yang berbau minyak harum awaknya. Sejarahnya awalnya si laki ini orang muda, anak muda, ahli ibadah, didatangi oleh bibinian nang rahat kamiangan. Biniannya kamiangan, ngarannya miang, ada begeruan, mencari gegeruan, mencari kemana ada nam hakun menggeruakan ya. Akhirnya ketemu lawan si pemuda tadi orangnya bungas juga mana anom kan, didatanginya, diakalaninya, kawalai kamu datang ke rumahku, apa ajarnya? Itu di rumahku ada sesuatu yang perlu dibaiki. Oh ini siap, orangnya panulungan. 7 nolong orang tulak yang nanti ke rumah sampai di dalam kamar maka yang dibaiki tak dikuncinya, lulungkang dikunci, lawang dikunci, berataan dikunci. Sehingga cerita lelaki ini tak kurung, apa maksud nih? Ada apa maksud, cuma minta baiki karena ada nih jual baju biniannya bergelanjang bulat hadapan lelaki tadi. Ini nyata-nyata nabian lah, nyata-nyata nih di hadapan mata. Kayak apa ini sabarnya menahan nih.
sabar nya manahani. Ini akhafullah, aku takutan lawan Allah di hadapan mata. Coba jaga tatawari kucing marau nang kata membuka ke salongkarnya kucing marau apalagi membukaan kitopnya berwarna tapi lalaki ini lain tipe kucing marau, lain tipe buaya lain. Nah lalaki ini orang yang takut kepada Allah, sabar menahan dirinya supaya kada terjatuh dalam maksiat. Akhirnya apa? Mencari caranya supaya kau bebas daripada itu. Permisi Mbak Yu, permisi kemana? Hendak ke kamar mandi beberasi kan awak ulun ni bina kada nyaman supaya kita nyaman bermesraan. Aku ke kamar mandi dulu lah. Ini aja kalau bapak kamar mandi jadi mandi dulu berharum-harum jangan kita puas. Akhirnya masuk ke kamar mandi ke kloset inya mahajan supaya tak bergira. Selalaki tadi mahajan supaya kau bergira. Iya hajannya akhirnya mau keluar tahi pusutakannya ke seluruh tubuh. Tahi tadi nak tangannya di tangan pusutakannya ke awak. Pusutakannya seikungan udah betahe. Nih awak betahe yang dia dunia betahe. Ibak awak lawan tahe. Akhirnya keluar pada kamar mandi. Nah, yuk Mbak yuk kita berhubungan yuk. Mulanya aja. Oh, ibak mau lawan tahe. Keluar ikam, diusir oleh bibi ini tadi. Akhirnya ia keluar pada rumah dengan keadaan selamat daripada zina. Selamat, ia keluar pada rumah mengucapkan alhamdulillah ya Rabb yang selamatkan ulun daripada zina. Boleh ia ke rumah, mandi, bebersih, pas dapat musibah pulang. Baunya kata mau hilang. Apa sudah busuk? Sudah bersabun macam-macam baunya berikit. La ilaha illallah ya Allah, ujian apa lagi yang pian berikan oleh ulun? Tadi ulun diuji kesabaran menahani diri supaya kada terjatuh dari maksiat. Ini ulun diuji pulang ya Allah. Mun awak ulun kakek ini jadi kayak apa manusia? Dengan kesabarannya inya memohon terus pasrah kepada Allah. Akhirnya Allah memberikan malaikat, kau lihat hambaku yang kuat imannya, sabar menahan diri daripada maksiat. Lihat, uji pulangnya, awaknya kada mau hilang bau tahinya. Uji, sabar inya, mengeluh cuma lawan aku, mengadu cuma lawan aku. Udah malaikat, bawa banyu dari sorga. Akhirnya dibawakan banyu dari sorga, dimandiakan oleh malaikat lawan si lalaki tadi. Mulai hari itu sampai inya meninggal dunia, awak si lalaki tadi bau misik, bau minyak harum. Biar inya kada mandi tetap bau harum, biar kada berminyak harum tetap bau harum. Namanya rajulun misik, laki-laki nang diberi Allah ke karomat mendapatkan bau harum nang luar biasa. Itu berkat sabar dalam menahani maksiat. Karena kegempangan, biar makanya ganal pahalanya gitu. Rajulun misik itu zaman Bani Israel kejadiannya. Nah alhasil, marilah kita sama-sama menahan diri kita agar tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Sadar diri bila terjatuh, lakas-lakas bertobat. Lakas-lakas kita minta ampun lawan Allah, sebagaimana yang diucapkan Abu Nawas tadi, ujar guru atau Abu Nawas na asli mengucap ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Itu ucapan beliau. Merasa diri kada pantas masuk surga, merasa diri ini memang kada tahan masuk neraka, cuma minta sebuting ya Allah mudahan pian maampuni dosa ulun, menerima taubat ulun, menerima taubat maampuni dosa. Itu jangan ulun minta. Pahamannya mun dosa diampuni taubat diterima surga juga. Memang kada turun nyambat kana Allah taala. Itu kapipintaran Abu Nawas toh. Nah itu Abu Nawas yang asli. Banyak pang kisah-kisah Abu Nawas itu, cuma mun kisah naulun dapat akan tuh banyak nama ngaradau. Wallahu alam versinya tuh bujur apa kada nang dalam kitab. Mun nang dalam kitab kan sini memang orang wali. Cuma nang kisah Abu Nawas versi Banjar ini banyak Abu Nawas versi Banjar. Nang kayak Abu Nawas mangatingi Raja Suntulan. Ada kisahnya itu versi Banjar, Bang. Cuma Abu Nawas nang dibawa
siapa yo di orang kampung nawani mana tinggi raja suntulan aku ya benawas wani lu hukum orang aja pian mana tinggi raja suntulan kada ya benawas jamin kada yolah kita isok bilekin wani nanti tinggi raja suntulan kami beri duit pian ayo ya benawas singkat cerita mau ulah baju kancing gonol-gonol bahan kemahnya di gonol-gonol lewat hadapan raja lu marawa oh benawas gonol-gonolnya kancing baju oh, kada tahu bagian ada lagi nanggenal pada gini nah. Ada lagi nanggenal pada gini ya benawas. Bujuran kamu ina nanggenal pada gini ada lagi. Oh, buat jalan kau maalin lagi buatnya. Allah pula kita buatnya jalan Abu Nawas. Pintar Abu Nawas jiwa akal. Ada kisahnya cuma ke versi Banjar. Tahu Bang dalam kitab ada kadanya. Kebetulan dapat kisah itu dari Mama Rina dari pangahan ketujuh arwah anak ketujuh bagi Abu Nawas. Lu ingat sampai ini ada beberapa kisah kayak itu nah hendak tarabang bersudahnya hendak tarabang. Picak sekampungan ada juga picak sekampungan. Soal Raja Abu Nawas melihat orang picak sekampungan. Bener-bener Pak Jurang ada Raja Abu Nawas. Betul nak melihat kena ayo esok nah bujur Abu Nawas. Bujur ditatak sidin palapah korma tarik sidin tanah timbuk seikong marawa oh Abu Nawas napa nanti tarik nah picak di sini mulai ujung kampung sampai ujung kampung mereka yang bertakon napa nanti tarik napa nanti tarik tahu di sini pada palapah korma kesini takut ada picak lah itu Abu Nawas judulnya picak sama bunga ingat jualan anak dari misalkan gimana dijual Abu Nawas dulu ya Allah banyak lagi kisahnya ulun maimat kena-kena ingat situ kita ulun sampaikan mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya berkat kita berkumpulan di sini Allah hapus dosa-dosa kita dosa mama abah kita guru-guru kita jiran tetangga kita kaum muslimin muslimat mudah-mudahan kita baratan Allah berikan sehat walafiat Allah Ta'ala luaskan rezeki kita nang halal kada lapang mencarinya Allah Ta'ala kabulkan barataan hajat kita hajat dunia hajat akhirat Allah Ta'ala selamatkan kita beserta anak cucu kita dari fitnah zaman fitnah syaitan selamat barataan kita dunia sampai akhirat mudah-mudahan sebelum kita meninggal dunia kita dianugerahi oleh Allah bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Minta ridho, minta halal, minta maaf lawan pian-pian sabarataan kalau ulun ada salah ada khilaf terlebih khusus kepada guru ulun banyak-banyak minta ridho, minta halal, minta maaf. Inilah seadanya yang dapat ulun sampaikan. Alhamdulillah ditakdirkan Allah bisa bertemuan kembali. Bagi pian yang ingin memiliki koleksi foto ulun pribadi yang resmi dari majelis kami silakan berhubungan dengan anak buah ulun itu ada di mobil nang lawang belakang itu buka itu ada foto hadiahnya paling dikit 10.000 lapis alihnya ambil shooting biar 100 bagus lagi duitnya semuaan untuk kepentingan dakwah kepentingan majelis kami itu ada di situ pun ada hendak nuka kade ya emang kalau itu karifan jauh mulai keluar mungkin minta ridho minta halal subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.